Halo sahabat ternak, ketemu lagi kita di channel Domba Berkah. Nah ini kebetulan saya habis sholat Jumat, jadi kayaknya sekarang semua kemana-mana mesti pakai masker ya. Jadi saya copot dulu. Nah agak panas sih hari ini, jadi kira-kira hari ini kita bakal ngobrolin apa. Nah kebetulan 1 bulan lagi kan kita akan kurban tuh, ibadah Idul Adha buat muslim di seluruh dunia. Jadi mungkin hari ini untuk tayangan kali ini kita akan bicara soal kurban di tengah pandemi COVID-19. Nah sebelumnya buat teman-teman yang sudah ngikutin channel kita, jangan lupa terus ajak teman-teman yang lain dengan subscribe atau interaksi dengan kita di komen, like, dan share informasinya ke teman-teman kalian yang lain. Semoga ini terus bisa develop channel kita dan sama-sama berbagi hasanah keilmuan di industri peternakan. Oke teman-teman, buat teman-teman yang menggiati bidang peternakan tentunya momen kurban jadi hal yang paling ditunggu-tunggu kan ya. Nah cuman kemarin sempat dengar isu kan kalau masjid-masjid ditutup. Bahkan kita kalau di komunitas peternakan sempat dapat informasi, salah satu dari orang internal MUI bilang kalau katanya kurban tahun ini bakal sedikit berbeda, bakal disentralize untuk yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga khusus yang bisa melaksanakan kurban. Jadi masjid-masjid masih belum boleh melakukan pemotongan hewan kurban. Artinya ini harus merubah cara kita untuk melanjutkan bisnis peternakan kita. Tapi alhamdulillahnya surat edaran dari Kementerian Pertanian ya, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan itu sudah mengeluarkan aturannya. Jadi kita akan bahas, kemudian kita akan kaji lagi, sekaligus kita akan bagi informasi-informasi di dalamnya. Nah mungkin teman-teman yang sudah mengikuti juga, membaca surat edarannya juga, nanti kita akan share. SE-nya ada di sini, nomor SE-nya kalau nggak salah nomor 8 ya, bulan Juni kemarin, baru aja kurang lebih beberapa hari yang lalu SE-nya sudah keluar. Jadi sebenarnya apa yang membedain kurban tahun ini di tengah pandemi COVID dengan kurban tahun-tahun sebelumnya? Jadi sebetulnya nggak terlalu beda jauh. Jadi alhamdulillahnya di SE yang sudah keluar, peternak maupun panitia penyelenggara kurban masih tetap diperbolehkan melaksanakan kegiatan kurban. Namun tentunya karena latar belakang COVID ya, COVID-19 yang mempunyai resiko terhadap penularan ketika orang banyak berkumpul, berkerumun. Makanya di SE ini, di aturan ini akan dibahas bagaimana cara-cara memitigasinya. Kira-kira itu yang akan kita detailkan dalam tayangan ini. Nah, apa aja sih sebetulnya yang akan membedakan dengan tahun-tahun lalu? Jadi tahun ini yang diatur di dalam SE itu sebetulnya kita masih boleh melakukan jual beli maupun pemotongan hewan kurban. Jadi intinya sebetulnya di SE itu kalau saya baca ya, ada 4 poin yang menjadi garis besar di dalam penerapan jual beli atau transaksi jual beli hewan kurban sama pelaksanaan pemotongannya. Ada 2 kegiatan. Nah intinya dari 2 kegiatan itu, di semua kegiatan harus menerapkan 4 prinsip dasar. Yang pertama, tentunya kita udah sama-sama belajar kan selama 2 bulan kemarin, physical distancing itu tetap harus ada. Baik pada saat pelaksanaan transaksi jual pembeli antara penjual dan pembeli, maupun nanti pada saat pelaksanaan kurban pemotongan, baik itu kurbannya dilakukan di RPH maupun di luar RPH ya, itu juga diatur di dalamnya gitu. Jadi kita tetap harus jaga jarak. Udah sama-sama kita tahu, jadi itu udah jadi hal kebiasaan kita di new normal ini. Kemudian yang kedua adalah personal hygiene, itu juga sama. Jadi di setiap tempat penyelenggaraan nantinya kita diminta untuk menyediakan alat-alat yang bisa dilakukan untuk menjaga masing-masing individu lebih hygiene, lebih higienis, seperti cuci tangan, hand sanitizer, dan mungkin nih kan kita sekarang kemana-mana harus pakai facelift atau masker ya nih. Jadi nah nanti kita saat jual beli ketemu sama pembeli kita, nah ini nih masker saya kebetulan lucu ya. Nah ini kita harus pakai masker pada saat jualan, ketemu customer. Jadi sebenarnya untuk menghindari, memitigasi kemungkinan tertularnya atau berpindahnya. Nah terus kemudian selanjutnya adalah tingkat kesehatan hewan sendiri. Jadi kita dikhawatirkan juga akan terjadi perpindahan virus yang mungkin
nggak cuman dari manusia ke manusia, dari hewan. Nah, itu perlu ada mitigasi. Jadi kita mesti cek, para peternak harus mesti cek kesehatan hewannya gitu. Dan yang terakhir adalah sanitasi dan hygiene juga pada saat penyelenggaraan kegiatan. Itu adalah poin-poinnya. Jadi tadi yang kaitannya dengan kesehatan itu khawatirkan nanti akan ada perpindahan hewan antar kota atau antar provinsi. Nah, ini juga tentunya nanti ada hal-hal yang harus kita terapkan, dan tentunya semuanya mungkin selama 2 bulan kemarin, 3 bulan kemarin kita sudah diajarin itu oleh pemerintah, jadi mungkin kita sudah bisa terapkan itu. Nah, itu jadi yang tertuang di dalam SE. Jadi para peternak nggak perlu khawatir. Kalau jual beli, saran saya sekarang kita sudah terbiasa dengan online. Jadi kalian bisa lakukan semuanya lewat online. Nah, untuk di Domba Berkah sendiri, kita untuk melakukan kurban tahun ini 2020 memang sedikit berbeda dengan tahun lalu. Kita semuanya itu kita lakukan secara online. Kita tidak buka lapak di pinggir jalan, dan kita menggunakan agen reseller. Jadi kalian para peternak juga bisa melakukan itu. Di kita ada agennya. Jadi ini nih contohnya di sini ya. Ini adalah agen kita. Jadi kalian kalau mau ikutan jadi agen juga boleh nih. Masih ada waktu 1 bulan. Jadi silahkan aja. Kita menerapkan semuanya transaksi secara online. Tentunya dengan mengikuti panduan-panduan jual beli yang sesuai dengan sunnah gitu ya. Yang sesuai dengan ajaran Nabi kita, ajaran agama kita untuk melakukan transaksi sahnya jual beli gitu. Nah, di situ di Domba Berkah kalian bisa kontak langsung juga, bisa transaksi lewat sosial media kita juga, lewat Instagram, lewat Facebook, WhatsApp langsung, lewat website itu juga bisa gitu. Nah, yuk kali ini saya juga mau nunjukin ke kalian hewan-hewan kurban apa aja sih yang ada di Domba Berkah. Yuk, nanti kita akan ketemu sama Mas Jaya untuk lihat kandang kita, jenis-jenis apa aja yang kita jual di Domba Berkah. Yuk, ikut. Nah, nih kambing kita yang pertama nih ada. Ini apa, Mas? Manggala. Mas Jaya? Manggala. Manggala, ya. Mantep nih. Usia? Usia 1,5 tahun. 1,5 tahun. Nah, ini Manggala. Ntar kita lanjut jenis kambing domba kurban yang ada di Domba Berkah ya. Nah, nih mantap. Ini apa, Bang Jai? Mas Jai? Domba merino super. Bobot berapa nih kira-kira nih? Bobot 60-70 kilo. Timbangan terakhir 60 ya? Timbangan terakhir 60 kilo. Nah, ini ada di Domba Berkah ya, di kandang juga ada ya. Oke. Ini apa Mas Jai nih? PE Kali Gesing. PE Kali Gesing ya. Tingginya Tinggi 90 ya, 93. Tuh cakep bener. Ini ada juga di Domba Berkah. Hap. Nah. Ini apa lagi nih? Ini Texel. Texel, jenis Texel. Gede juga ya? Gede. Ini beratnya 70 sampai 80 kilo lah. 70 juga ya. Terakhir timbangan 70. 68. 68. Oh iya. Mantep nih. Ini juga ada di kandang kita ya. Ada. Nah. Sip. Nah, ini apa Mas Jaya? Ini domba priangan tanduk. Domba priangan tanduk ini ada juga ya di Ya. tempat kita ya. Ini berat badannya 40 kilo. 40. Tuh, mana sampingin bisa nggak? Bisa. Nah, tuh. Nah, kira-kira begini ya. Oke, ini ada di Domba Berkah juga. Nah, ini kurban kita ada apa Mas Jaya ini, Mas? Ini Merino F1. Merino tuh. Coba sampingin, Mas. Gembrotnya. Nah, ini badannya bulat nih ya. Di samping. Nih ada di tempat kita juga di Domba Berkah. Nah, yang mau pesen tinggal ke sini ya, langsung. Nah, gimana teman-teman? Cukup menarik kan jenis-jenis kambing atau domba yang ada di Domba Berkah? Sebetulnya kita juga bermitra dengan teman-teman peternak lain. Kalau kalian mau cari hewan sapi pun bukan ada di kandang kita, tapi kami punya mitra. Kalau kalian suruh mencarikan, kita pun banyak partnernya gitu. Nah, kira-kira gimana
tertarik untuk belanja atau transaksi sama kami di Domba Berkah, jangan khawatir, kita ada 2 tempat wilayah Jawa Tengah itu di sekitar Semarang, kemudian di Jakarta itu akan disupport dari kandang di Gunung Sindur. Jadi wilayah Jabotabek kalian yang mau itu bisa langsung kontak ke Domba Berkah. Untuk yang di Semarang juga ada gitu, silahkan. Pastinya nanti kita akan anter, kalian bisa cek hewannya langsung ke sini atau nanti kita akan kirimkan secara online lewat WhatsApp, video, secara fisik, dan tentunya nggak akan ketukar karena setiap hewan di Domba Berkah itu semuanya kita kasih inisial, jadi unik. Punya teman-teman pastinya nanti yang sudah booking, yang sudah pesen itu akan kita tandain. Nah, kira-kira begitu, silahkan aja buat teman-teman yang mau transaksi dengan kita sangat senang sekali. Oke, jangan lupa ya, terus semangat buat para peternak untuk kurban tahun ini, optimis, insya Allah bisnis kita bisa tetap lancar. Kemudian silahkan juga, saya ingatkan kembali, kalau seneng sama tayangan kita Domba Berkah, terus like, share, komen, dan subscribe channel kita. Semoga tayangan-tayangan kita bisa bermanfaat dan terus menambah keilmuan kita di bidang peternakan. Mungkin itu dulu dari saya. Next episode kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin saya akan berencana cek harga kurban di pasar hewan. Mungkin kita akan tunggu ya di tayangan berikutnya. Mungkin itu dulu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kandang Domba Berkah.